Hai Cancer, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini dan kali ini aku akan membahas pesan untuk Cancer di tahun 2023. Seperti apa kira-kira energinya yang terlihat di sini? Ingat, ini adalah general reading, jadi tidak mungkin akan resonate atau sesuai dengan situasi semua yang menonton. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Kalau kalian tidak paham dengan apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian, jadi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan ini harus resonate atau harus cocok sama kalian, oke? Baik, kita langsung saja menuju ke pembacaan. Di sini aku melihat ada energi temperance ya. Kemudian, ya jelas energi temperance, maksudnya energinya Sagittarius, sorry. Ada kaitannya jelas ya, temperance sama pesan utama yang ada di sini ya. Kemudian di sini aku melihat ada energi Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio. Kemudian ada Virgo, ada Pisces juga di sini. Ada Libra. Oke, Cancer. Di tahun 2023 aku melihatnya ini kuatnya untuk Cancer yang sudah berpasangan sih ya. Aku melihat mereka, para Cancer yang sudah berpasangan itu sedang berjuang nih dalam hubungannya. Ya, sepertinya Cancer ini sedang terjebak pada situasi mereka ingin bertahan untuk pasangannya ya. Maksudnya mereka masih ingin bersama pasangannya. Tetapi mereka merasa pasangannya itu tidak bisa memperbaiki keadaan gitu loh. Memperbaiki keadaan dan memahami mereka para Cancer ya. Jadi aku melihatnya di sini adalah situasi orang yang dia ini berusaha mengubah dirinya untuk bisa cocok dengan pasangannya gitu loh ya. Maksudnya sepertinya ini pasangannya sedang, ya mungkin bagi mereka sedang sulit untuk dipahami gitu ya. Ada saja masalah di dalam hubungannya gitu loh. Tapi di sini aku melihatnya energi Cancer sih yang mereka itu berusaha fleksibel, berusaha menerima. Jadi kalau ada masalah dalam hubungan, kecenderungan mereka ini yang mungkin merubah dirinya atau berusaha mengubah dirinya atau memaksa dirinya untuk introspeksi gitu loh. Jadi mereka yang ya intinya berusaha merubah dirinya untuk pasangannya gitu ya. Jadi kalau ada masalah mereka yang mungkin kecenderungan seperti menuntut diri mereka sendiri untuk bisa memperbaiki itu gitu loh. Padahal dalam sebuah hubungan nggak bisa hanya satu pihak aja sih ya. Kalau kedua belah pihak memang, kalau cuma satu pihak itu sulit memang ya, jadinya berat sebelah. Tapi kalau mereka itu bertepuk di arah yang sama, saling bertepuk gitu ya, arahnya sama, ya bagus, itu pertanda baik untuk hubungan gitu loh. Kadang mereka bertepuk tapi arahnya beda, jadi nggak dapet gitu loh ya. Kalau kayak gitu mungkin mereka masih punya keinginan yang sama untuk mempertahankan hubungan, untuk berjuang buat hubungan mereka, tetapi kayak nggak satu pemikiran gitu loh, sulit untuk menyatukan pemikiran di antara kedua belah pihak. Akhirnya bertepuknya tidak nggak ketemu gitu loh ya. Tapi ada juga situasi di mana yang satu bertepuk, yang satu cenderung pasif, tidak bertepuk ya. Jadi bertepuknya hanya sebelah tangan, jadi nggak bertepuk lah ya. Nah, kalau kayak gitu, memang yang satu ini kayak motivasi untuk mempertahankan hubungannya dipertanyakan gitu. Apakah mereka sudah malas, kurang bisa menghargai, atau mereka memang memang sudah nggak benar-benar menginginkan hubungan itu. Jadi ada macam-macam sih. Kadang bisa saja bukan berarti tidak menginginkan hubungan itu, tapi mungkin merekanya aja yang belum sadar dan kurang bisa menghargai pasangannya atau perjuangan pasangannya, itu juga bisa ya. Balik lagi, ini general reading, situasi di luar sana macam-macam ya variasinya, oke? Jadi ya itu contoh aja, oke? Ini bisa vice versa sih, bisa saja yang aku baca adalah energi Cancer ataupun sebaliknya, bisa seperti itu. Maksudnya sebaliknya itu energi pasangannya Cancer itu juga bisa ya, vice versa gitu ya.
yang punya situasi dengan Cancer, oke? Jadi ibarat air ya di dalam bejana, di dalam gelas gitu loh ya. Air ini bentuknya mengikuti tempatnya kan, ya. Kalau di dalam gelas bentuknya seperti gelas, kalau di dalam botol bentuknya seperti botol gitu ya. Nah, aku melihatnya Cancer ini sebagai air. Ingat ya, ini general reading, ini bisa vice versa, jadi ambil yang resonate aja, oke? Sesuaikan dengan situasi kalian. Dalam konteks ini, contohnya, dalam contoh yang aku sebutkan tadi, Cancer ini seperti air. Jadi, dia yang cenderung mengikuti pasangannya, kemauan pasangannya gitu. Tetapi kemungkinan hubungan ini sedang berjalan tidak cukup sehat. Jadi, ya hubungannya lagi sedang tidak baik-baik saja ya. Perjalanannya juga ya tadi aku bilang nggak sehat karena hanya satu orang yang berusaha mengikuti, sementara yang lain itu kayaknya maunya tuh dimengerti atau diikuti gitu ya, atau kayak tidak bisa diharapkan lah intinya gitu kalau aku lihat. Sehingga di sini bisa jadi Cancer yang merasa harus serba bisa gitu loh ya, ketika dia nggak bisa mengandalkan pasangannya misalkan kayak gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi situasi para Cancer yang berpasangan yang sedang berjuang untuk hubungannya gitu ya, dan mereka merasa harus serba memahami pasangannya gitu loh. Mereka kecenderungan menuntut diri mereka untuk terus bekerja ekstra demi hubungan itu, sementara pasangannya adalah pihak yang kecenderungan harus diikuti maunya dan harus dimengerti gitu. Kayaknya gitu sih. Kalau aku melihat ini yang satu lebih cenderung proaktif, tapi ya proaktifnya juga bukan dalam keadaan yang membahagiakan gitu loh. Kayaknya mereka itu terpaksa harus seperti itu. Jadinya kayak capek sendiri, bekerja sendiri dalam hubungan ini. Tapi yang satu cenderung pasif dan mungkin kurang peka atau ya kurang mengerti, ya mungkin kalau ekstrimnya bisa jadi nggak menghargai gitu loh ya. Nah, kalau untuk Cancer yang tidak berpasangan, aku sih melihatnya tidak benar-benar tidak berpasangan ya. Mungkin saja complicated gitu loh statusnya ya. Jadi sebenarnya sih officially-nya tidak berpasangan, tetapi mereka sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan seseorang gitu loh. Mungkin aja buat Cancer yang officially tidak berpasangan ini, mereka itu apa ya, menginginkan hubungan dengan orang itu, mau punya hubungan, mau punya pasangan, tetapi yang ada di hadapan mereka itu adalah seseorang yang belum atau tidak bisa memberikan kepastian atau komitmen gitu loh ya. Jadi kayak Cancer-nya di sini kecenderungan untuk ya pokoknya gimana ya, ya seperti yang aku bilang tadi, berusaha memahami, mengerti gitu loh. Kayak Cancer ini merasa dia membutuhkan pasangannya atau dia menginginkan hubungan itu, membutuhkannya itu lebih ke arah dalam hubungan ya. Jadi bukan berarti butuh duit, butuh diayomi, nggak tahu sih. Sebenarnya mungkin butuh, tetapi bisa jadi pasangannya itu tidak bisa memberikan hal itu gitu loh. Sehingga mereka itu terkesan ya berjuang sendiri gitu kan. Cuman apa ya, kalau aku bilang membutuhkan di sini, kalau aku lihat sih Cancer itu lebih ke membutuhkan buat Cancer yang single ya, atau officially single gitu ya. Mereka lebih ke membutuhkan statusnya, punya pasangan, punya pacar, kayak gitu loh. Jadi walaupun pasangan yang ada itu tidak bisa diandalkan, walaupun itu kayak cuman backstreet, complicated, nggak ada status yang jelas, ya dijalani aja gitu sama mereka. Sama mereka aku sih menyimpulkan mereka itu sebenarnya hanya butuh status, butuh pasangan biar ada yang mungkin diajak ngobrol di chat atau sekedar ada gandengan mungkin aja gitu kan. Karena apalagi coba yang dibutuhkan gitu kan, ya kecuali butuh hal yang lain ya, hal yang lain ya tau lah ya untuk yang dewasa gitu ya, bisa juga sih gitu kan. Oke, kita kembali ke sini. Kalau aku lihat di sini sih situasinya memang melelahkan ya di sini ya. Mereka itu
Nah, kalau aku lihat di sini bertemu dengan masalah yang sama terus gitu. Tapi mungkin mereka itu merasa kayak secara emosional butuh orang ini juga sih ya. Kalau aku lihat di kartu ini ya, secara emosional butuh ya. Kalau yang dewasa ya selain emosional ya mungkin butuh physical touch, bisa jadi gitu deh ya. Kayak gitu. Jadi walaupun hubungan ini kayak gak jelas gitu ya, aku sih melihat masalah yang gak beres-beres ya kalau aku lihat di sini. Tapi ya mereka berusaha sabar menjalani itu gitu loh. Ini kuatnya seperti yang aku bilang tadi, ini yang sudah berpasangan sih. Mereka berusaha menjaga apa yang sudah mereka bangun bersama pasangannya gitu, hubungannya, pasangannya, rumahnya mungkin kayak gitu ya. Walaupun isinya itu walaupun hubungan itu kurang memuaskan buat mereka gitu. Nah, di sini ada potensi orang ketiga masuk ya, orang dari masa lalu kalau aku lihat ya. Jadi ini bisa saja situasinya Cancer ya. Seperti ini. Karena pasangannya ini kurang bisa dia harapkan atau mereka harapkan ya kan. Terkesan kayak Cancer itu harus memenuhi semua kebutuhannya itu dengan dirinya sendiri gitu loh. Kalau butuh uang ya mereka harus kerja. Apa-apa berusaha mereka selesaikan sendiri, berusaha mereka upayakan sendiri. Semacam kayak ada pasangan tapi kayak nggak punya pasangan gitu loh. Karena mereka kayak nggak bisa mengandalkan pasangan. Ya kayak seperti tidak bisa mengandalkan pasangannya gitu loh ya. Kemudian aku melihat ada orang lama yang kemungkinan akan hadir atau ya mereka temui. Ingat ya, ini general reading, dan kalaupun memang iya ada orang lama hadir atau siapapun itu hadir gitu ya, kita tuh tetap punya pilihan mau meresponnya seperti apa gitu ya. Jadi semesta bisa aja mengirimkan siapapun ke hidup kita, tapi kan kita juga punya andil atau punya kebebasan lah ya untuk menyikapi itu seperti apa atau bagaimana gitu. Oke. Ya sih, aku melihatnya ada potensi orang luar masuk ke hubungan yang sudah ada ini gitu. Dan orang itu memang kayak bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam ya. Ingat ya, kadang orang luar itu hadir di situ bisa jadi memang celahnya juga lebar sehingga mudah banget orang itu masuk. Kalau di dalamnya sudah solid, celahnya terlalu kecil, minim atau sulit lah untuk pihak luar itu masuk ke dalam gitu ya. Nah, di sini aku melihatnya ini bisa Cancer, bisa pasangannya ya. Tapi kalau aku lihat sih kemungkinan Cancer ya. Ingat ini juga general reading, bisa vice versa. Nah, di sini Cancer tadi aku udah bilang ya kan, karena capek gitu loh dengan keadaan yang ada, tapi ya masih stay di hubungan itu gitu loh. Kemudian ada orang lain masuk, ada orang lain yang mereka temui ya kan. Ini kemungkinan bisa jadi dari masa lalu. Dan apa yang diharapkan oleh para Cancer di sini ada di orang itu. Sehingga ini memang punya potensi ke third party situation gitu. Jadi ada potensi orang lain hadir gitu sih. Seperti itu kalau aku lihat ya. Bisa juga ingat ini general reading, jadi sikapi secara bijaksana aja deh ya. Bisa juga gini, mungkin kayak ini bisa Cancer bisa pasangannya ya. Bisa juga Cancer punya pasangan ya. Kemudian pasangannya ini kedatangan orang lama yang dimana Cancer melihat itu sebagai sebuah ancaman gitu loh. Bisa juga kayak gitu sih. Tapi intinya di hubungan ini aku melihat ada yang gak puas dan gak bahagia. Kemudian mereka kedatangan orang lama dan itu kayak memberikan celah untuk mereka itu terhubung lagi sama orang lama itu sih gitu. Ya bisa juga sih seperti yang aku bilang tadi gitu kan. Hubungan Cancer jadi lebih tidak baik lagi, lebih buruk lagi, lebih berat lagi, lebih terperosok lagi. Karena ya itu tadi, mungkin pasangannya
merasa tidak bahagia di dalam hubungan ini, kemudian terhubung lagi sama orang lama. Bisa juga seperti itu gitu ya. Oke, bisa juga intinya ada orang yang sudah lelah berjuang sendiri di hubungan ini, kemudian dia tergoda untuk terhubung sama orang lama. Kebetulan orang lama itu memang hadir di sini. Itu yang paling kuat aku lihat di sini. Jadi ambil yang resonate aja ya untuk kalian. Kita langsung ke Life as We Know It ya, Oracle Cards buatan aku. Apa pesan yang ada di sini ya? Jika tidak bisa memahami seseorang, hargailah pilihan pribadinya. Mudah menghakimi seseorang tanpa melihat apa saja yang pernah terjadi dalam hidupnya. Pilihan hidup setiap orang adalah hak dan tanggung jawab mereka. Berhati-hati saat menghakimi, bersikap, dan berbicara karena karma atau konsekuensi itu nyata. Jadi, it's very easy to be judgmental until you know someone's truth ya. Until you know someone's truth. Jadi mudah sekali kita untuk menghakimi sampai kita tahu apa ya, apa yang dihadapi oleh mereka gitu loh. Emang gampang ya menghakimi orang. Kita mungkin melihat mereka, gila ya, orang ini menyebalkan, bla 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 gitu ya. Terus sampai kita lihat apa yang ada di baliknya, di situ kita jadi bisa merasa bersalah gitu loh. Oh, ternyata mereka sudah melalui ini. Ternyata ya wajar sih, maksudnya mereka memilih hal itu karena itu tidak lepas dari apa yang mereka lalui. Pokoknya fakta di balik seseorang itu bisa membuat kita kaget loh. Jadi hati-hati karena kita bisa jadi nggak kepikiran gitu loh, orang itu mengalami hal itu, melalui hal itu, bisa jadi kayak gitu ya. Ini pesan yang ada di sini ya, mungkin ya siapapun sih, untuk siapapun yang mungkin lumayan judgmental gitu ya, kayak gitu. Ya gampang ya memang, kayak mungkin kita melihat, oh orang ini manja ya, orang ini mau enaknya aja, bla bla bla. Tapi kita nggak melihat belakangnya itu seperti apa gitu. Sering sih, maksudnya banyak di luar sana ya, orang bisa kaget gitu loh dengan masa lalu seseorang gitu ya, apa yang sudah mereka lalui ternyata bisa seberat itu, dan kita bisa nggak kepikiran gitu loh, seperti yang gue sampaikan tadi. Jadi faktanya, fakta apa ya, hidup itu bukan hanya sebatas yang kita lihat gitu loh. Banyak di luar sana yang kita nggak lihat dan itu nyata, bukan di sinetron gitu loh. Jadi ya hati-hati sih emang, kayak mungkin kita terbiasa makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari ya kan, masih nyemil juga gitu kan. Tapi bukan berarti semua orang seperti itu gitu kan. Bisa aja yang bahkan sehari itu cuman minum aja, ya kan? Atau mungkin bisa makan sekali aja udah bersyukur gitu. Jadi apa yang kita tidak lihat, apa yang tidak kita alami, belum tentu itu tidak ada atau tidak eksis di hidup ini gitu loh. Itu bisa saja terjadi di hidup orang lain, oke? Nah, dalam hubungan ini aku pikir mungkin kalian ini kalau kalian masih mau mempertahankan hubungan ya, jelas sih. Pertama komunikasi, kedua mencoba saling mengerti. Mencoba saling mengerti itu ya memang harus terbuka. Kita harus lihat dari sudut pandang dia, apa yang ada di balik itu gitu ya. Jadi coba melihat dari perspektif satu sama lain, itu penting banget sih. Kalau kita di titik itu, di sisi itu, apakah kita akan melakukan hal yang sama atau enggak gitu. Itu membuat kita jadi lebih berhati-hati sih, berhati-hati untuk apa ya, untuk menuntut orang, bisa jadi kayak gitu ya. Intinya sih kuncinya di situ ya, komunikasi, coba melihat dari sisi satu sama lain itu penting. Kalau nggak bisa ya udah, mau gimana lagi gitu kan, karena memang kelihatannya simpel ya, cuman komunikasi doang, tapi tidak semua orang itu berjodoh juga loh dalam komunikasi. Bisa juga orang itu untuk komunikasi aja udah nggak ada feel-nya gitu ya, kayak nggak nyambung gitu loh. Emang susah sih kalau kayak gitu. Mungkin butuh penengah ya. Tapi sebelum lebih jauh lagi dalam komunikasi, kedua belah pihak itu harus tanya dulu deh ke diri mereka masing-masing, atau bisa ngobrol juga sih ya
saling ngobrol gitu loh. Apakah masih ada gairah atau desire atau passion untuk mempertahankan hubungan ini, untuk memperjuangkan hubungan ini, gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya buang-buang waktu aja, buang-buang energi gitu loh. Karena desire atau keinginan di dalamnya sudah nggak ada gitu. Seperti itu ya, oke? Lanjut. Selalu ada ujian untuk keteguhan dan ketulusan seorang. Percayalah karma baik akan hadir untuk setiap kebaikan yang dilakukan. Konsekuensi selalu mengalir dari setiap pilihan tindakan baik atau buruk. Ya, ini pesannya ya. Terkadang kita menghadapi kesulitan itu bukan berarti kita melakukan sesuatu yang buruk. Bisa saja kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Tergantung ya, ini konteksnya, jangan diambil secara general gitu ya. Masalah yang sama terjadi berulang-ulang terus dia berpikir gue sudah melakukan hal yang benar gitu. Enggak gitu juga sih. Tergantung konteks. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin masalah divine timing. Divine timing itu semua butuh proses untuk berubah, atau divine timing orang tersebut menemukan jalan keluar dari situasinya. Ya, seperti itu. Ya, atau kemungkinan lain adalah ya orang itu belum memetik hikmah yang tepat aja. Hikmah yang tepat gimana sih? Belum memetik pelajaran aja gitu. Atau mungkin dia menyimpulkannya kurang tepat sehingga melangkahnya juga masih salah gitu loh. Jadi harus pintar-pintar dalam melihat peta permasalahan sih kalau kayak gini. Nggak asal memetik, nggak asal melalui terus udah belajar, belum tentu. Kalau dia belum lulus ya berarti kan dia belum paham gitu aja sih intinya. Ya. Dan itu ada kaitannya sama divine timing yang tadi aku sebut. Mungkin saja kalau orang itu sudah berusaha, bisa saja divine timingnya dia belum menemukan solusi untuk situasinya gitu loh. Kadang kita ketemu masalah pelik nih, belum tentu hari ini atau besok kita temukan jalan keluarnya. Bisa saja kita anggap ini udah jalan keluar, gue udah nggak tahu lagi jalan keluar yang seperti apa, udah stuck, udah mentok gitu loh. Mungkin saja memang butuh proses untuk dia menemukan jawaban yang lain yang memang tepat untuk situasinya gitu. Balik lagi, divine timing semua butuh proses ya. Yang penting adalah orang itu mau belajar, ada kemauan belajar, ada kemauan berusaha. Karena kalau nggak ada kemauan, pasti maunya yang cepet-cepet aja gitu loh. Udah nggak, dia bahkan nggak mau belajar gitu loh. Dia cuman bertanya-tanya kenapa ini terus terjadi. Dia cuman mau keluar dari situasi ini, mencari orang untuk membawa dia keluar dari situasi ini. Padahal dialah yang punya andil besar untuk keluar dari situasi itu. Intinya gitu, oke? Baik, selanjutnya, ketika seseorang ingin meraih sesuatu, ia perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya, ya. Jadi, jika kita ya mau terbang, tentu kita harus melepaskan segala hal yang memberatkan kita gitu kan, yang menghambat kita untuk terbang setinggi mungkin gitu lah ya intinya. Jadi kalau aku lihat di sini sih ini konteksnya adalah pikiran ya. Mungkin ada orang yang terjebak pada hubungan yang sudah tidak layak gitu loh. Dia tidak berkembang di situ, dia tidak mendapatkan kebahagiaan di situ. Memang kebahagiaan itu adalah dari kita, tapi orang yang bersama kita itu punya pengaruh juga untuk mengganggu apa yang kita bangun ya gitu loh. Jadi gimana ya? Ya gitu deh ya. Jadi intinya gini, kita punya pasangan itu bukan untuk membuat kita bahagia, karena kita harus sudah bahagia dulu gitu loh. Gitu ya. Kemudian apakah pasangan itu punya andil? Iya punya gitu loh. Misalkan orang itu sudah bahagia terus sama orang yang gak cocok sama dia gitu ya, pasti dia jadi nggak bahagia kan, ya kan? Jadi punya andil, pasangan punya pasangan punya andil gitu. Cuman orang itu tetap perlu bahagia dulu tanpa pasangan gitu ya. Kalau orang itu sudah bahagia tanpa pasangan, dia akan memilih pasangan yang seperti apa gitu loh untuk bersama dia. Dia akan lebih selektif gitu loh, nggak asal gitu loh. Dan nggak menuntut pasangan untuk membahagiakan dia gitu. Jadi itu menurut aku lebih sehat ya, lebih baik gitu ya. Ya kalau orang itu mencari pasangan untuk membahagiakan dirinya, ya kemungkinan dia akan kecewa sih.
Pertama dia nggak bahagia dengan dirinya sendiri, terus dia bergantung sama orang lain untuk membahagiakannya, terus yang diharapkan itu tidak bisa diharapkan. Dia akan menemui siklus yang seperti itu kemungkinan. Jadi gitu deh ya, penting untuk bahagia dulu dengan dirinya sendiri. Oke? Nah, ini konteksnya adalah mindset. Pikiran. Orang ini kayak takut jomblo, takut nggak punya pasangan, takut sendiri, takut nggak bahagia juga kalau sendiri gitu loh. Sehingga dia kayaknya terikat sama hubungan yang sudah nggak sehat, nggak layak, memang sih namanya hubungan, kalau hubungan asmara itu kita nggak melihat profit ya, kecuali hubungan bisnis kita memang lihat profit ya kan, profitable apa enggak gitu. Tapi hubungan asmara mungkin tidak gitu. Tetapi sebenarnya nggak juga gitu loh. Kelihatannya namanya asmara kok ngomongin profit sih, emang ngomongin bisnis. Sebenarnya profit di sini nggak harus materi gitu loh ya, tapi kesehatan mental orang, kebahagiaan orang, kualitas hubungan itu nanti akan mempengaruhi apa yang dia tarik ke hidupnya, apakah itu materi, kesuksesan, kebahagiaan, dan lain-lain lah ya gitu loh. Jadi sudah nggak layak, nggak ada keuntungannya buat dia gitu loh, tapi dia merasa terikat di situ. Ini konteksnya adalah mindsetnya, mungkin banyak ketakutan dalam pikirannya, ketakutannya seperti yang aku sebutkan tadi. Oke, itu aja untuk Cancer. Semoga sukses untuk kalian ya, apapun masalahnya, semoga segera teratasi, segera dapat jalan keluarnya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Cancer.